Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Kira Devisa Putra dengan NPM 125241043. Pada video ini saya akan membahas beberapa poin penting dari mata kuliah Pengauditan 1 dan praktik ini, khususnya terkait laporan audit dan opini auditor. Dalam video ini kita akan membahas berbagai skenario dalam pengauditan dan bagaimana auditor memberikan opini yang sesuai berdasarkan temuan-temuan audit. 1. Struktur laporan audit. Laporan audit memiliki struktur yang baku, meliputi judul, alamat tujuan, paragraf pendahuluan yang menjelaskan tujuan audit, paragraf ruang lingkup yang menjelaskan batasan audit, paragraf opini yang berisi pendapat auditor, tanda tangan auditor, dan tanggal laporan audit. Setiap elemen ini penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, pengendalian internal. Auditor bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Pengendalian internal menjadi krusial dalam memastikan keadaan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Laporan terpisah tentang pengendalian internal mencakup pernyataan tanggung jawab manajemen, penjelasan tentang kerangka kerja yang digunakan, penilaian efektivitas pengendalian internal, dan pernyataan pendapat auditor. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO ke rata-rata tertimbang mempengaruhi konsistensi laporan keuangan. Auditor akan menambahkan paragraf penjelasan emphasis of matter setelah paragraf opini. Perubahan ini tidak menghasilkan opini bersyarat jika dilakukan secara wajar dan diungkapkan memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Kelangsungan usaha atau going concern. Jika ada keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha, laporan audit yang paling mungkin adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai going concern. Laporan audit akan dimodifikasi dengan paragraf tambahan setelah opini yang menjelaskan kondisi kerugian, defisiensi modal kerja, dan rencana manajemen. Yang kelima, tanggung jawab auditor lain. Auditor utama memiliki 3 alternatif terkait pekerjaan auditor lain: mengambil tanggung jawab penuh, menyebutkan auditor lain atau shared opinion, atau menolak. Mengambil tanggung jawab disclaimer. Pilihan ini bergantung pada tingkat keyakinan dan keterlibatan auditor utama dalam pekerjaan auditor lain. Yang keenam, pembatasan lingkup audit. Jika manajemen membatasi konfirmasi piutang, auditor harus menilai materialitasnya. Jika pembatasan material tetapi tidak meluas, opini yang diberikan adalah pendapat wajar dengan pengecualian qualified opinion. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan paragraf sebelum opini yang menjelaskan pembatas lingkup dan memodifikasi paragraf opini dengan kata-kata pengecualian. Ketidaksesuaian dengan SAK. Jika ada penyimpanan material yang berdampak besar dari SAK, opini yang sesuai adalah opini tidak wajar, adverse opinion. Paragraf penjelasan akan menyebutkan ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang kedelapan adalah independensi auditor. Independensi auditor sangat penting jika ada anggota tim audit yang memiliki saham di klien. Independensi auditor hilang dan auditor wajib mengeluarkan penolakan opini, disclaimer of opinion. Laporan audit hanya akan berisi judul, alamat, dan paragraf yang menyatakan auditor tidak independen. Yang 9, pembatasan lingkup dan penyimpangan SAK.
Jika pembatasan lingkup atau penyimpangan dari SAK tidak material, opini wajar tanpa pengecualian tetap diberikan. Jika material tapi tidak meluas, opini wajar dengan pengecualian diberikan. Jika sangat material, penolakan opini atau opini tidak wajar diberikan. Ke-10, kondisi ganda, going concern dan batasan dividen. Jika ada dua kondisi sekaligus seperti keraguan, kelangsungan usaha dan penolakan manajemen yang mengungkapkan informasi material, auditor harus memodifikasi laporan audit dengan kedua alasan tersebut. Struktur laporan yang akan menambahkan dua paragraf penjelasan untuk masing-masing kondisi dan paragraf opini akan dimodifikasi agar mencakup pengecualian dan penekanan. Demikian penjelasan mengenai berbagai skenario dalam pengauditan dan jenis opini yang diberikan oleh auditor. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya audit dalam menjaga kepercayaan terhadap laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.